Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dari jurusan Ilmu Hukum, NIM 16020560035. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu substansi hukum, struktur hukum, dan yang terakhir yaitu kultur hukum. Untuk yang pertama yaitu substansi hukum. Substansi hukum itu sendiri dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Di dalam substansi hukum dan istilah produk-produk yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat, yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu, seperti tertulis dalam KUHP pasal 1 ditentukan tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Sistem ini sangat mengaruhi sistem hukum di Indonesia. Melongser bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang disebabkan lemahnya sistem, yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah-olah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada di dalam kitab undang-undang. Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law atau sistem Eropa kontinental, masalah yang disebabkan substansi karena Indonesia masih menggunakan hukum Eropa kontinental. Jadi hukumnya itu menganut sistem orang Belanda. Contoh, pencuri ayam di Malang mencuri ayam di kota A misalkan, dan di kota B itu sudah berbeda sanksi yang diterima. Nah, itulah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini. Ya, sedikit gambaran dari substansi hukum itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu struktur hukum. Struktur hukum itu sendiri yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur itu sendiri terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya, atau jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan. Termasuk dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Teori Rawlins-Meyer-Friedman yang kedua, struktur hukum atau pranata hukum. Dalam teori Lawrence, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, badan pelaksana pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan, bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum. Di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam menghasilkan hukum. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukumnya itu sangat rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum, kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran. Contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tidak ada surat izin dan lain sebagainya.
sebagai penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi bagi masyarakat, bukan malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat. Lihat saja sekarang, masyarakat tidak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini. Yang terakhir yaitu budaya hukum. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau tidak kesenangan untuk memperkara atau bagian dari budaya hukum itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum itu memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat, yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hubungan antara tiga unsur ini sendiri yaitu seperti pekerjaan mekanik. Struktur itu diibaratkan seperti mesin. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu sendiri. Sedangkan kultur hukum itu apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini itu menentukan kokohnya struktur hukum. Jadi kalau polisi, jasa, advokat, hakim itu lemah, maka struktur hukum itu akan lemah. Walaupun demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman itu sendiri belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Contoh sederhananya yaitu dalam sektor hukum, anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri itu malah terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Ya, walaupun ada sebagian, karena masih banyak pelanggar juga yang dilakukan oleh jaksa-jaksa di dalam negeri ini. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan mengenai tentang substansi, struktur, dan kultur hukum, bisa komen di bawah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.